Nah, pernah pergi ke pesta, tapi kok rasanya semua sudah pada ngobrol dan ketawa, sedangkan lu sendiri di pojokan ruangan. Lu jadi berpikir, gimana ya kok bisa mereka dengan gampang berteman? Untuk episode kali ini, buat kalian yang pengen banyak teman karena kalian introvert, jadi bingung cara ngobrolnya. Bagaimana caranya? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, Bro Yan, terkait topik kali ini nih. Mhm. Lu sendiri kan sebenarnya introvert ya? Lu pernah nggak sih merasa berat saat pertama kali ngajak ngobrol orang? Sering banget bro, ini sering banget nih. Mungkin lu bisa cerita gimana? Coba deh, gue misalnya cerita pengalaman gue pas sekolah dulu ya. Hmm. Jadi gue itu introvert lumayan parah bro. Gue sepanjang sekolah dulu, gue cuma punya satu temen aja. Jadi kalau misalnya temen itu lagi izin sakit, ya gue kebingungan sudah di sekolah. Oh iya, pasti awkward banget ya. Jadi awkward banget loh. Jadi pas udah di kelas duduk-duduk sendiri aja. Pas istirahat apalagi. Pas istirahat semua kan udah nongkrong bareng. Udah ngobrol-ngobrol enak. Terus kalau gue jadi bingung dong. Mau masuk ke grup mereka juga bingung mulai dari gimana. Itu kayak gimana ya? Ya gue jadi iri juga sih lihat mereka udah bisa ketawa-ketawa bareng. Nah, Terus akhirnya lu ngapain tuh? Nah, sebenarnya gue pengen nih coba mendekati mereka. Cuman ada satu apa ya, kayak bener-bener hal yang sulit gue mulai nih. Mulai ngobrolan, mulai basa-basi dulu. Iya, karena secara kepribadian juga lu introvert kan? Nah, iya introvert. Tapi memang kebanyakan gue punya banyak temen. Lu sendiri juga kan introvert. Iya. Nah, lu sendiri juga kan kalau Iya, misalnya betul. mau mulai, yang paling susah sebenarnya kan itu loh basa-basi itu, Betul. bener-bener. Tapi memang ini dilemanya gitu sih bro. Jadi kita kalau mau mulai ngobrol ya harus basa-basi dulu. Nggak mungkin kan kita baru mulai ngobrol langsung nih ngomongin yang berat-berat kayak misalnya, hubungan sama orang tua gimana. Terus nggak mungkin impian, nggak mungkin kan, jadi kita pasti mulai dari yang ringan-ringan dulu, ngomongin cuaca lah, kemarin ada film baru apa yang keluar, ya yang kayak gitu kan. Ya pembicaraan umum lah ya. Nah iya, yang umum-umum dulu. Padahal yang ini memang apa ya, gue bilang kryptonite sih bagi para introvert juga. Kayak kenapa? Karena pertama, orang introvert itu nggak bisa basa-basi karena mereka punya energi itu memang terbatas bro, energi sosial terbatas. Jadi ini beda sama orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert, mereka itu bisa ngecas energi malah dengan ngobrol. Jadi makanya mereka suka ngobrol, nggak peduli mau ngobrolin apa aja, energinya mereka bertambah malah, jadi tambah semangat. Kalau orang-orang introvert, mereka itu pada saat ngobrol malah harus mengeluarkan energi bro, energinya berkurang. Iya, gua paham nih. Gua juga introvert kan. Gua lumayan keras introvertnya. Tapi semenjak berkeluarga, extrovert gua sedikit-sedikit mulai keluar. Iya, karena tuntutan lah. Tapi balik lagi tetap aja bro. Kalau misalnya ketemu orang yang sangat ekstrovert, itu gua energi gua habis selesai ketemu dia pulang. Rasanya capek banget bro. Iya benar. Jadi bukannya orangnya nyebelin sih, tapi memang orang kayak gitu bener-bener ngabisin energinya kita bro. Betul. Nah, apalagi kalau udah kayak gitu topiknya cuman yang receh-receh, tentang dia gitu. Iya, wah tentang dia, yang receh-receh juga, yang itu kan nyebelin gitu bro. Nyebelin. Jadi emang introvert itu bener-bener susah dia basa-basi karena memang energinya terbatas. Nah, yang kedua juga karena itu biasa orang introvert itu lebih prefer topik-topik yang memang mendalam aja bro, yang penting. Karena energinya terbatas. Ya, jadi kita pengennya fokus ke yang penting-penting aja. Jadi kita paling susah tuh jadi basa-basi. Itu gue setuju banget bro. Kan? Apalagi lagian juga kalau di setting sosial itu kan kebanyakan lagi banyak orang nih. Jadi kita punya energi itu habisnya berkali-kali lipat kan, kan harus dengerin banyak orang. Jadi itu memang di setting sosial kita udah agak susah nih. Makanya gua sendiri ya. Sebenarnya kalau ketemu di lingkup yang lumayan besar kayak 10 orang, 20 orang gitu, kalau pada ngobrol, gua lebih baik ngerasa diem. Lebih baik diem. Baru kalau ada kesempatan one on one, Nah, baru gua ngobrol. Benar. Di sana baru kita bisa bersinar. Nanti kita bahas lebih mendalam sih bro mengenai cara menggunakan introvert ini malah sebagai kekuatan. Nah, itu menarik banget. Itu nanti buat teman-teman ditunggu ya. Oke, jadi sekarang ini juga yang kita harus sadarin ya.
kalau introvert itu bukan berarti pemalu juga, bro. Tapi apa tuh, bro? Ya, maksudnya itu dua hal yang berbeda, bro. Kan Iya. memang kebanyakan orang berpikir kan orang introvert pasti pemalu. Memang banyak yang gitu, banyak orang introvert pemalu. Tapi bukan berarti introvert otomatis pemalu. Soalnya gini, bro, pemalu itu ya, itu artinya lu itu apa ya, banyak pikiran. Artinya lu kayak takut takut dijudge, takut kayak dilihat aneh, ya yang kayak kayak gitu memang pemalu. Jadi kayak banyak mikirin bagaimana orang lain melihat diri kita. Itu orang pemalu. Sedangkan introvert itu adalah cara kita memulihkan energi, cara tubuh kita memulihkan energi. Kayak yang tadi kan gue sempat jelasin dikit ya, ekstrovert itu dia memulihkan energi dengan bersosialisasi. Betul. Nah, jadi begitu dia ngobrol, tapi harus sama orang yang cocok juga ya. Orang ekstrovert bukan berarti kalau misalnya sama bos yang nyebelin, ya itu energinya dia habis Iya. juga. Energinya habis. Cuman kalau dia memang cocok nih, dia bakal pulih energinya kalau yang ekstrovert. Sedangkan kalau introvert itu memang biasa harus pulihin energinya sendirian aja dengan introspeksi, baca buku lah, nonton film sendiri atau apa. Nah, kayak gitu energinya pulih. Jadi itu memang beda nih pemalu sama introvert. Itu dua hal yang berbeda. Jadi introvert itu bukan kelemahan skill sosial ya, bro. Ini malah sebenarnya ya, banyak orang introvert yang malah bisa sosialisasinya jago banget. Mereka malah bisa menggunakan sifat introvertnya ya, biar bisa notice detail-detail kecil nih. Jadi mereka bisa buat pembicaraan yang lebih mendalam, membuat teman bicaranya merasa benar-benar didengarkan jadinya. Jadi kalau dari teman-teman sendiri nih, pernah nggak punya temen nggak sih yang apa ya, buat kita merasa benar-benar dimengerti? Orangnya itu introvert atau extrovert? Coba komen di bawah ya. Nah, cuman kalau misalnya kita ini sekarang pemalu dan introvert juga, jangan nangis dulu di pojokan, bro. Ini emang kerasanya berat banget nih. Kayak udah kena handicap 2 kali jadinya kan. Udah introvert, pemalu pula. Cuman tenang aja, karena sebenarnya bersosialisasi itu ya sama seperti main basket, sama dengan ngobrol dan lain-lain, itu memang bisa kita latih, bro, skillnya. Jadi menurut lu nih, Mm-mm. apa sih rahasianya supaya para introvert nih bisa lancar ngobrolnya? Bisa lancar ngobrolnya. Nah, yang paling pertama nih, menurut gue yang paling penting, kita harus bisa untuk transisi dari basa-basi menjadi pembicaraan yang mendalam. Jadi kita harus sadar nih, kalau misalnya memang basa-basi ini ya, ngomong hal-hal yang receh-receh itu memang bukan daerah kekuasaan kita, bro. Iya. Jangan nongkrong di sana jadi ya. Jadi memang nggak apa-apa, kita mulai pembicaraan dari yang receh-receh aja dulu. Jadi kayak misalnya, kemarin lu baru liburan kemana? Jadi kita mulai dari sana kan. Nah, cuman setelah itu kita harus cari cara nih, biar bisa transisi ke yang benar-benar emosional jadinya, yang lebih mendalam, yang lebih berarti. Jadi contohnya, lu cerita, oh ya gue ke Jakarta kemarin. Nah, jadi kita transisinya kayak ke pertanyaan selanjutnya, kita bilang, oh ya, selama di Jakarta, apa nih hal yang paling exciting di sana? Jadi kita fokusnya ke emosi, bro. Emosi. Nah, dan ini kekuatannya orang introvert, yaitu apa? Membuat orang merasa didengarkan. Iya. Kan dengerin emosinya dia dan Betul. seperti itu. Jadi kita benar-benar fokus ke kekuatannya kita. Kita fokusnya di mendengarkan gitu. Introvert lebih banyak mendengar daripada ekstrovert ya? Betul. Ini memang ya gak 100% begini juga. Cuman memang kebanyakan seperti itu. Karena kembali lagi, tadi kan lu juga cerita pas lagi rame-rame, lu lebih pilih diem aja nih. Iya, betul. Kan daripada rebutan. Memang kita orangnya seperti itu sih, bro, yang introvert. Jadi kita lebih pilih ya udah mendengarkan aja. Dan itu malah bisa jadi kekuatan. Karena kebanyakan orang memang lebih suka ngomong nih. Iya. Dan kita bisa menyerap informasi lebih banyak ya. Menyerap informasi lebih banyak. Ya mereka yang kerja lah, bro. Iya. kita ini mendengarkan aja. Nah, ini penting. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus sering-sering latihan, sering-sering tahu caranya nih biar bisa transisi. Jadi dari yang receh-receh jadi yang penting. Nah, yang kedua, caranya gimana tuh? Caranya gimana transisi dari yang receh jadi yang mendalam? Yaitu dengan seni bertanya, bro. Seni bertanya. Jadi untuk pembicaraan yang seru itu ya, itu yang paling penting kita harus bisa bertanya pertanyaan yang tepat. Kayak tadi itu. Jadi jangan pakai pernyataan aja. Kayak tadi contohnya, gue nanyakan, bro, lu barusan minggu lalu kemana aja? Dia bilang, ke Jakarta. Terus gue bilang, oh seru ya. Langsung
Krik, Krik. krik, krik, krik gitu Ya, ya. nah kan kayak gitu. Makanya itu bahayanya kalau kita pakai pernyataan aja. Makanya lebih bagus kita pakai pertanyaan malah di sini. Dengan pertanyaan yang bagus. Tapi jangan pertanyaan sekedar nanya-nanya demi bertanya aja. Jadi kayak misalnya, oh Jakarta. Jakarta mana nih? Jakarta Barat. Oh, tinggal di mana, Bro? Terus kayak gitu. Jadi kayak interview aja sih. Kayak polisi malah. Jadi kayak Iya. kayak lagi Nanti interogasi. dikasih tahu alamat. Heeh. Oh, lu tahu nggak daerah itu, Bro? Ah, Nggak tahu. nggak tahu. Lebar jalannya berapa, Bro? Iya kan. Jadi kayak ya jangan nanya-nanya yang kayak maksa kayak gitu. Iya. Benar. Jadi kita bertanya, fokusnya apa? Fokusnya ke emosi. Kembali lagi. Kita main di daerah yang emosional ini. Jadi semakin kita bisa fokus ke emosi, ini pembicaraan juga kan semakin mendalam, semakin berarti bagi orang itu dan bagi kita juga nih jadinya. Oke, ini oke banget ya. Jadi intinya emosi, Bro. Intinya emosi. Karena kita kembali lagi kita harus fokus ke pembicaraan yang mendalam, pembicaraan yang berarti. Ini kekuatannya orang introvert. Nah, jadi setelah kita bisa pakai seni bertanya itu, Bro, itu penting juga yang selanjutnya ya. Kita harus pakai ya, kekuatan selanjutnya yaitu active listening, Bro. Jadi kebanyakan dari kita itu ya, kita itu pada saat ngobrol, pada saat ngomong sama orang, itu kita sebenarnya nggak mendengarkan mereka. Iya, jadi gini loh, kita memang dengar mereka ngomongnya apa. Kita ngerti mereka ngomongnya apa, tapi kita kebanyakan fokus sama respons kita jadinya. Jadi kita cuma mendengar sekedar buat, oh ya, saya tahu mau ngomong, saya mau balas apa nih jadinya. Oh iya. Jadi kita pas mereka lagi ngomong, kita bukannya mendengarkan, kita lagi fokus. Abis ini gue mau ngomong apa? Banyak kan yang kayak gitu, Iya. Bro. Nah, jadi ini yang bahaya nih. Karena kayak gini kan jadi obrolannya nggak mendalam. Obrolan memang ya cuman sekedar bolak-balik aja jadinya. Iya. Cuman sekedar ya lu ngomong, gua ngomong. Lu Ngomong sih ngomong, tapi nggak ada isinya. ya gitu, Bro. nggak ada isinya dan koneksinya nggak terbangun jadinya. Nah, sedangkan kekuatan kita ya sebagai introvert itu adalah itu tadi mendengarkan. Jadi pakai yang namanya active listening, Bro. Jadi pada saat mereka ngomong itu gimana ya? Bukan kosongkan pikiran sih. Kalau kosongkan pikiran kan pasti lu melamun, Bro. Iya. Cuman kayak lu bener-bener bisa 100% berada di saat ini juga. Lu bener-bener resapin nih mereka ngomong apa. Jadi setelah mereka selesai ngomong, baru lu pikirin aja mau ngomong apa. Baru lu fokus kembali lagi, lu fokus ke emosi. Baru pakai seni bertanya lagi nih. Oke. Jadi seni bertanya memang bisa kita pelajari juga sebenarnya, Bro ya. Betul, seni bertanya ini ya malah memang harus kita pelajari. Iya. Ini nggak natural, Bro. Karena Betul. memang naturalnya itu manusia pengennya ngomong soal diri sendiri. Mungkin lu nanti bisa buat satu video beda lagi ya tentang seni bicara ya. Menarik itu, Bro. Bertanya. Gitu ya. Seni bertanya itu menarik juga. Iya. Cuman yang sampai sini kita bahas singkatnya aja. Jadi memang kita harus fokus ke bertanya pertanyaan yang emosional dan mendengarkan juga ya pakai active listening. Jadi benar-benar fokus dengar 100%. Ini sebenarnya malah menurut gue lebih susah mendengarkan daripada ngomong sih. Nggak juga sih, kalau menurut gue lebih gampang mendengarkan. Ya cuman kebanyakan orang memang ya itu justru itu kelebihan introvert, Bro. Kita bisa merasa lebih gampang mendengar dibanding ngomong. Padahal sebenarnya kenyataannya lebih susah ngomong loh, lebih susah mendengar loh dibanding ngomong. Soalnya kebanyakan orang kan pengennya ya itu tadi, kebanyakan pengen didengarkan, bukannya mendengar. Nah, dan yang selanjutnya nih, ini kan tadi itu udah nih, misalnya kita bisa ngobrol kayak gitu. Cuman yang salah satu kelemahan terbesar introvert itu adalah nggak bisa mulai percakapan, Bro. Iya. Lu ada tips gak, Bro? Nah, tips untuk mulai percakapan. Jadi kan sebenarnya bingung nih mau mulai dari mana. Jadi coba pakai metode yang namanya metode FORD. FORD. Ini singkatan sih dari yang pertama family, occupation, recreation sama dreams. Jadi itu ya keluarga, pekerjaan, terus rekreasi sama mimpi. Jadi untuk ngomong sama mulai pembicaraan dengan orang baru ya, boleh mulai dari sana dulu. Jadi pertama misalnya kayak di pesta nih, pesta belum kenal kan, jadi tanya aja. Udah punya anak belum? Terus abis itu ngomongin anak, misalnya. Udah punya istri belum? Terus ngomongin istri. Misalnya seperti itu kan family, gampang. Iya. Kan, atau misalnya
kerjanya apa, baru ngomongin kerjaannya dia. Jadi kan gampang dari sana, hobinya apa, rekreasinya apa, mimpinya apa. Jadi ya mulai dari sana dulu bro. Ini metode Ford. Jadi kan kita setiap kali ketemu orang baru, minimal kita udah ada framework. Nggak mulai dari nol lagi. Kita bisa langsung otomatis pakai framework ini. Atau kalau misalnya lu rasa terlalu formulaik nih, ini kan memang sudah populer banget metode Ford ini. Jadi kalau lu pengen pakai metode lain, lu bisa bikin pertanyaan-pertanyaan sendiri nih yang memang lu suka. Misalnya lu suka film. Jadi lu setiap kali ketemu orang baru, lu memang sudah siapin aja pertanyaan mengenai film nih. Kayak misalnya apa film favorit lu nih? Apa film yang membuat lu paling nostalgia misalnya seperti itu. Jadi lu sudah siapin aja list-list pertanyaan yang akan selalu lu bawa nih. Jadi setiap kali ketemu orang baru, lu nggak bingung lagi, langsung aja. Buatlah 5 pertanyaan. Itu untuk mulai percakapan. Kalau dari teman-teman sendiri, apa nih topik yang biasa kalian pakai buat ngobrol sama orang-orang baru? Ayo ceritakan di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama belajar juga. Nah bro, ini menarik banget perbincangan kita dari tadi. Tapi lu masih ada nggak tips-tips lainnya untuk supaya kita bisa memulai perbincangan dengan baik? Oke. Jadi yang pertama-tama ya, kita kembali lagi harus fokus ke kekuatan kita. Jadi yang pertama ya, kita harus cari situasi-situasi yang one on one aja atau grup kecil. Jadi memang jangan maksain untuk jadi pusat perhatian satu ruangan. Itu orang introvert memang bisa nih jadi pusat perhatian satu ruangan. Cuman itu kembali lagi kita kerja 2 kali untuk dapat hasil yang setengah aja. Jadi orang introvert itu kekuatannya adalah bangun koneksi yang mendalam. Cari kualitas, bukan kuantitas. Jadi nggak usah maksa-maksa ke arah sana sih bro menurut gue ya. Jadi kalau kita memang sadar diri introvert, ya udah kita cari teman yang deket, benar-benar dekat aja. Cari beberapa teman dekat aja gitu loh. Nah terus selanjutnya itu penting bagi kita juga buat pilih situasi yang cocok. Jadi kayak tadi itu ya. Jadi jangan sengaja ke tempat-tempat yang benar-benar rame, kayak ke klub yang benar-benar susah, Iya. kayak rame banget gitu bro. Itu kan apa ya, bunuh diri bro. Itu habis-habisin energi kita aja, gitu kan. Jadi kita cobalah cari tempat yang memang lebih intim aja, kayak misalnya ya klub, misalnya klub buku atau apalah kafe-kafe yang lebih santai. Jadi yang kita bisa ngobrol sama beberapa orang aja, 1-2 orang. Seperti itu. Nah, dan gue punya tips juga, kalau misalnya lagi ada acara nih, coba deh antara datang bener-bener awal. Jadi artinya kalau pas awal-awal itu kan masih sepi tuh, paling baru beberapa orang yang datang. Nah, itu jadinya enak nih, kita bisa ngobrol sama pas masih sepi. Atau pada saat sudah selesai, jangan langsung pulang dulu. Itu kan memang kebanyakan sudah langsung pulang. Nah, cuman kita jangan pulang dulu, kan ada beberapa orang yang masih tinggal sana. Nah, kita jadi bisa ngobrol lebih intim nih sama orang-orang yang tinggal di sana pas masih sepi. Dan yang selanjutnya bro, ini yang paling penting juga nih. Kita harus sadar kalau misalnya nggak apa kok kita ambil istirahat pada saat lagi ngobrol. Jadi biasa kan kita merasa udah lelah banget nih. Sebenarnya kan kembali lagi ya, introvert itu kalau berinteraksi, energinya pelan-pelan turun. Betul. Nah kan, jadi kalau pada saat energi kita sudah habis, itu nggak ada salahnya kok kita izin ngambil minum dulu misalnya. Jadi nggak apa-apa, izin ngambil minum, itu walaupun cuma 3 menit aja, 5 menit, itu sudah membantu banget untuk ngecas energi kita. Atau misalnya ke toilet, cuci muka sedikit. Ini penting banget, karena pada saat kembali, energi kita sudah lumayan ke-recharge, itu kita bisa jadi jauh lebih fokus lagi. Kita bisa bikin koneksi yang lebih mendalam lagi jadinya, karena sudah ada energi. Ya. Jadi kita perlu waktu untuk refresh lagi. Iya, benar. Dan nggak usah takut untuk refresh pada saat lagi ngobrol. Nggak ada salahnya kok. Nah, terus ini juga yang selanjutnya menurut gue tips yang penting juga, itu kita harus belajar untuk buat kontak pertama, bro. Jadi memang ini susahnya ya, kan karena kita orang introvert itu relatif agak sulit nih mulai kontak pertama ya. Nah, tapi ini juga kan membatasi lingkaran pertemanan kita dong. Iya, betul. Kan teman kita jadinya gitu-gitu aja. Nah, padahal ya sayang banget.
kita kan punya kekuatan untuk bikin koneksi yang benar-benar kuat. Cuman karena kita jarang bikin kontak pertama, jadi nggak ada nih, nggak ada teman-teman baru. Nah, jadi coba biasain deh, mulai buat kebiasaan bikin kontak baru. Itu misal kita coba targetin aja, misalnya setiap hari saya mau ngomong sama 5 orang baru. Nah, seperti itu. Atau misalnya setiap kali acara, setiap kali pesta, hari ini saya mau kenalan sama 5 orang baru, 10 orang baru. Itu tentuin aja targetnya. Jadi memang udah ada quantity yang kita mau untuk belajar ya. Betul. Ini juga biar kita berkembang, biar kita bisa punya teman lebih banyak juga sih. Karena kalau kita tetap di zona nyaman terus, nah ini sulit Betul. sih. Terus udah gitu gini juga sih bro, jangan takut buat apa ya, cabut. Jadi kalau nggak cocok, misalnya memang kita udah memaksakan diri nih buat ngobrol sama orang baru, dan orang baru kita nggak cocok sama mereka, ya nggak ada salahnya kita kayak, sorry bro, gue mau ke toilet, terus langsung jangan balik lagi bro, udah pergi aja, gitu. Nggak ada salahnya bro, karena memang gini loh, nggak mungkin kita cocok sama semua orang. Tapi kalau kita nggak coba, ya kita mana tahu. Gue setuju banget nih. Memang kita, ya memang untuk memulai susah sih. Memulai susah kan. Tapi ketika kita mulai, ya mungkin sedikit-sedikit belajar, lama-lama ya bisa pasti. Lama-lama bisa, benar. Yang penting kita mau apa ya, mau mulai, mau terus-terusan. Lama-kelamaan bisa kok pasti. Dan ya ini yang paling penting juga sih. Kita harus bisa juga pilih orang yang tepat, bro. Jadi kayak tadi itu, ada beberapa orang yang kayak tadi lu cerita ya, abis ngomong energinya kenceng banget abisnya bro. Energinya kenceng banget abisnya. Nah itu kita harus sadar juga nih. Kita harus kalau misalnya ketemu orang-orang seperti itu, ya gak ada salahnya juga kita menjauh dari mereka. Bukannya kita benci mereka sih, tapi memang ya gak cocok aja. Ya. Jadi intinya memang seorang introvert itu bukannya tidak bisa bergaul, bukan tidak bisa berbicara, tapi memang ya cara kita connect dengan orang lain itu berbeda gitu ya. Nah, bagus banget kata-kata lu, bro. Bener. Jadi kita malah memang kita harus sadar nih kalau cara connect kita berbeda, dan malah dengan berbeda itu jadi kekuatan terbesar kita, bro. Kita malah bisa gunakan itu untuk bangun koneksi yang lebih dalam. Nah, dari teman-teman sendiri, pernah nggak merasa sulit untuk mengobrol dengan orang lain sebagai seorang yang introvert? Bagaimana pengalaman kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Misalnya teman-teman sendiri nih pernah merasa kesulitan dalam hidup karena gampang menyerah. Misalnya pada saat mau ngobrol sama orang, terus nggak bisa langsung menyerah. Jadi ini kita ada videonya yang membahas cara agar punya mindset anti menyerah. Di sana kita akan bahas nih, kenapa kita sering menyerah dan bagaimana cara agar kita tetap kuat, tetap konsisten mengejar target kita. Ayo klik videonya ya di sana, karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Sampai jumpa, terima kasih. Bye-bye.